Ya, teman saya taruhan pertandingan sepak bola Piala Champion, lalu kalah 100.000 perak. Cuman 100.000 perak. Itu keselnya seminggu belum hilang. Sementara ini ada gubernur dari Partai Demokrat diduga korupsi duit negara 1,5 triliun buat judi. Kan kampret. Saya nggak ngerti soal judi ya. Tapi setidaknya setahu saya, orang judi ada yang sampai buat cari nafkah loh. Buat cari uang. Buat cari untung. Lah kalau uang lu udah 500 miliar, sudah 1,5 triliun, lalu judi itu bukan cari uang, tapi cari mampus itu. Ya udah jadi orang terkaya se-Papua loh. Masa iya judi buat cari nafkah? Ini kemungkinannya cuma dua. Kalau bukan untuk money laundry, ya gubernur kampret ini lagi dikerjain sama manajer keuangannya tuh. Oke. Ya, duit negara, cash 1,5 triliun buat main judi kader Partai Demokrat yang kebetulan jadi gubernur. Ini waras apa enggak orang ini? Ya, saya membayangkan misalnya penasihat keuangannya ini nemuin gubernur. Ya, misalnya nih, lalu bilang, Pak Gubernur, duit di koper belakang itu kan banyak tuh ya, di belakang lemari, itu kan banyak tuh. Ada 14 koper, 2 ember, sama 11 kardus. Nah, gimana kalau iseng-iseng kita buat main slot yuk? Main slot modalnya 1,5 triliun. Itu bukan cuma main slot, Mas. Anda bisa akses admin juga dikasih. Iya, publik kaget setengah mati ya dengar kabar ada transaksi 1,5 triliun. 1,5 triliun rupiah dari seorang gubernur Papua di meja judi luar negeri. Nah, temuan itu diperoleh sama PPATK setelah berkoordinasi dengan KPK. Nah, setelah ketua Partai Demokrat Papua itu yang juga gubernur, Lukas NMB namanya, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ya kan setelah tersangka dikorek tuh, wah ternyata parah. Ya, dan ketua PPATK, Pak Ivan Yustia Vandana, bilang kalau PPATK menduga Lukas NMB ini terlibat aktivitas transaksi perjudian di 2 negara. Nilainya cukup fantastis dan dilakukan secara tunai oleh Lukas NMB. Kayak mas kawin ya, tunai. Bayangkan bos, 1,5 triliun rupiah tunai. Dan kalau itu pecahan rupiah, berapa kontainer itu duit dibawa ke luar negeri? Berjejer kayak konvoi truk antar sembako. Betapa ngerinya ini orang ya. Duit segitu banyak yang diamanahkan negara ke dia untuk ngurus rakyat miskin di Papua, dibelokin buat main kiu-kiu. Makanya nih ya Pak, Ibu semuanya, kalau anak Anda lagi main judi-judian pakai gambaran atau pakai kelereng, biarin aja dah. Itu belajar kompetitif. Jangan dilarang-larang. Jangan sampai banyak orang, ya kan? Banyak orang kemudian menjadi orang kayak ini nih. Giliran udah tua, udah menjabat jadi pejabat publik, jadi gubernur, baru deh senang main togel, blackjack, sampai balapan kuda. Iya, Lukas ini nakalnya telat. Dulu waktu zaman SMA kemana aja, bos? Dulu waktu kecil ya, saya juga sering tuh diajakin taruhan nebak plat mobil tuh. Ganjil apa genap gitu ya. Pernah tuh. Dan sekarang judi ganjil genap itu dipakai di Jakarta tuh. Ganjil genap. Ya, setidaknya terdapat 12 temuan PPATK, salah satunya terkait setoran tunai yang diduga disalurkan Lukas NMB ke kasino, ya, tempat judi tentunya, yang nilainya ditaksir mencapai 1,5 triliun lebih. Bayangkan, nggak punya hati orang ini ya, dipercaya mengurus wilayah Papua sebagai gubernur, malah ditinggal main judi. Kalau toh dia nggak takut dengan hukum dari Tuhan, minimal takutlah dengan KPK atau kejaksaan. Kalau dia nggak takut dengan KPK atau kejaksaan, minimal
takutlah sama Bang Haji, Rhoma Irama. Ya, karena meskipun judi menjanjikan kemenangan, meskipun judi menjanjikan kekayaan, tapi nyatanya bohong. Kalaupun kau menang, wahai Lukas, karena saya duga justru itu awal dari kekalahan. Karena bohong, kalau kau kaya, karena saya duga itu awal dari kemiskinan. Jadi lagu Oma ya. Nah, dan Anda tahu, kelakuan ini bukan baru belakangan ini loh. Ternyata menurut PPATK, kelakuan Lukas ini sudah sejak 5 tahun silam. 5 tahun silam. Apa nggak kasihan dengan saudara-saudara kita yang jadi warganya? Ini mirip Pak RT yang pamitnya ronda, nggak taunya main gaplek. Memalukan warga di provinsinya. Memalukan kita di mata dunia. Khususnya dunia perjudian. Ini gimana kalau dia ikutan judi di kasino ya? Saya nggak bisa ngebayangin nih. Kanan kiri banyak penjudi lain, banyak wanita cantik, kayak di film-film itu ya. Terus dia lempar dadu, gerakannya slow motion. Tiba-tiba digerebek KPK. Ya, Lukas NMB ini diduga sesuai dengan hasil analisis PPATK, ada transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar Singapura atau sekitar 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Jadi periodenya cukup lama ya, sejak 2017. Mungkin awalnya dia main judi di tingkat kelurahan ya. Kalah 200.000 perak, iseng, dendam ya, besoknya main lagi, kalah lagi 400.000 perak. Besoknya datang lagi, tapi nggak di kelurahan, dia naik level ke kecamatan. Kalah melulu, sampai level provinsi, kalah lagi, kalah melulu. Karena kalahnya banyak dan dipandang mungkin itu sebuah kebanggaan. Akhirnya dia mewakili kita di level internasional. Makanya sampai 550 miliar. Apa saya bilang? Kebodohan itu harganya mahal. Ya, karena untuk membangun satu sekolah dasar berikut menghadirkan guru-guru di Papua, mungkin deh, saya nggak tahu, mungkin nggak sampai 10 miliar. Tapi menjadi hamba perjudian, nggak ada yang pinter kecuali bandarnya. Itu menghabiskan biaya setara dengan 50 sekolah berikut gaji guru-gurunya. Menjadi pejabat yang goblok itu mahal. Nah, lebih parah lagi, PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai 550 juta. 1,5 miliar untuk jam tangan. Yang KW-nya ini aja 300.000. 550 juta oleh Lukas NMB ini dibelikan jam tangan. Aduh, mamai. Su ambil uang untuk rakyat Papua. Su pakai berjudi. Sekarang su ambil juga uang rakyat Papua. Untuk beli arloji. Kau punya maksud apa beli jam tangan 1,5 miliar? Biar tahu waktu kapan mengurus rakyat. Papai. Sekarang rakyat Papua su pintar. Su bangun jalan jadi bagus. Su bangun jembatan jadi indah. Tapi gubernurnya sendiri yang bikin itu rusak Papua. Kau punya hati tidak, hei Bung Lukas? Kami juga menduga. Jangan-jangan kau punya uang kasih setor juga ke partaimu. Kami duga itu. Tolonglah bapak-bapak PPATK. Selidiki juga apakah duit negara yang dimaling Lukas itu mengalir ke Partai Biru. Bung Lukas belum tahu ya rasanya dinyinyirin SJW. Bahkan PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain. Dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda. Dan itu juga sudah PPATK analisa ya, dan sudah disampaikan ke KPK. Ini perjudian antar negara. Apakah dia jadi duta perjudian? Apakah dialah God of Gambler? Mungkin benar juga dugaan Mahfud MD ya. Jangan-jangan Lukas ini cuma pura-pura judi. Aslinya ya cuci uang. Uang dikirim ke rekening perusahaan perjudian, lalu dari rekening mereka, ya setelah dipotong admin, masuk ke rekening tujuan yang dipersiapkan oleh Lukas. Bisa jadi seperti itu. Ini dugaan.
Karena kok orang judi sampai senilai 1,5 triliun, itu edan. Apakah ini modus baru korupsi di Indonesia? Apakah ini cara baru makan duit negara? Dan yang lebih menyedihkan adalah ada juga transaksi lebih dari 71 miliar yang mayoritas dilakukan oleh putranya Lukas. Bos, kalau rusak jangan ngajak-ngajak keluarga. Ya, Anda ini nggak kira-kira. Ya, Demokrat di Papua memang memegang rekor untuk kader pejabat korup ya. Sebelumnya ada tuh Wakil Ketua KPK Pak Alexander Marwata menyebutkan Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya suap gratifikasi. Lalu penetapan tersangka dilakukan KPK juga sudah menyangkut 3 kepala daerah yang lain loh di Papua. Ada Bupati Mimika, Bupati Mamberamo, dan terakhir Gubernur Papua Lukas NMB. Dan Bupati Mamberamo Tengah, namanya Pak Riki itu juga kader Demokrat. Apakah Partai Demokrat sedang melanggengkan kasus korup di kader-kadernya? Bahkan ketika Demokrat menjadi oposisi pemerintah, seperti sekarang ini saja, ternyata kader-kader yang jadi pejabat kurang ajar juga banyak. Kader-kader yang maling duit ternyata ada juga. Ini fenomena apa ini? Di atas pura-pura bersih, tapi di lapangan kotor. Ya, terima kasih. Saya Mas Jupray. Aman kan?